dari dua pelaku ini. Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan memastikan terduga pelaku penusukan Menko Polhukam Jenderal Purnawirawan Wiranto tergabung dalam kelompok Jamaah Ansharut Daulah atau JAD. Ditemui di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis malam, Jenderal Polisi Budi Gunawan mengatakan terduga pelaku penusukan Wiranto saat ini sudah diamankan. Mantan Wakapolri ini menjelaskan BIN telah memantau pergerakan kelompok ini. Pemantauan dilakukan sejak terduga pelaku berpindah dari Kediri, Jawa Timur ke Kota Bogor, Jawa Barat, kemudian pindah lagi ke Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Jenderal Bintang 4 ini juga mengatakan jaringan JAD banyak tumbuh di tengah masyarakat. Karenanya, Budi Gunawan menghimbau agar masyarakat turut memantau jaringan yang menggunakan sistem sel-sel tersebut. Saudara Abu Rara ini dulu ada dari sel JAD Kediri, kemudian pindah sudah kita deteksi pindah ke Bogor, kemudian karena cerai dengan istri pertama pindah ke Menes dan difasilitasi oleh salah satu Abu Samsudin, ya JAD dari Menes untuk tinggal di sana. Beberapa kegiatan daripada yang bersangkutan memang sudah dideteksi dan saat ini sedang dalam pengembangan untuk menangkap para jejaringnya. Deteksi sudah ada. Saudara Budi Gunawan juga menyinggung peristiwa penusukan yang terjadi menjelang agenda pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada 20 Oktober mendatang. Budi Gunawan yang akrab disapa BG ini pun mengingatkan masyarakat meski petugas BIN bisa mendeteksi rencana kelompok JAD, namun petugas belum bisa memastikan rincian rencana tersebut, terlebih pergerakan JAD tersebar di tengah masyarakat dengan sistem sel-sel atau putus kontak satu dengan lainnya. Faisal Solehudin, Muhammad Ridwan, JAK TV. Baik, dan kita akan mulai perbincangan kita siang ini mengenai meredam sel teroris. Dan yang pertama saya akan ke Pak Kiai Marsudi Syuhud dulu. Pak Kiai, ini kan kita lihat kemarin aksi yang dialami oleh Bapak Wiranto, Menko Polhukam ini bisa dibilang lebih berani aksi terorisnya. Kalau dari PBNU sendiri ini bagaimana melihat fenomena ini, Pak? Pemahaman atau sebuah pemikiran seseorang memang dipengaruhi oleh banyak hal. Dari informasi-informasi atau ajaran-ajaran yang diajarkan, didoktrinkan, kemudian masuk dalam pikirannya, yang terus-menerus dia bekerja dalam pikirannya, yang itu dianggap paling benar. Ketika orang itu sudah menganggap apa yang dia dapatkan itu paling benar, maka dia akan melakukan tanpa reserve, karena sudah dalam hatinya dan pikirannya merasakan yang paling benar tindakan ini. Maka akan tanpa reserve dia akan melakukan apa saja, termasuk yang saya lihat di sini, dia berani membawa istrinya yang dua-duanya berarti sudah sama dalam pikiran dan perasaannya, sama dalam pemahamannya, dua-duanya dibawa dan bawa anak kecil pula. Itu doktrin yang masuk, yang sesungguhnya sudah tidak ada ruang atau ruangannya sudah menyempit untuk bisa ada ruang pemahaman yang lainnya. Itu menganggap yang paling benar. Nah, yang semacam ini adalah sebuah penyakit yang harus kita, warga bangsa, masyarakat, kiai, ustadz, di musola, di masjid, di RT, di RW, siapa saja, bahwa pemahaman yang semacam ini khususnya adalah untuk membunuh atau melukai atau berbuat jahat kepada orang lain, kok menjadi ada pembenarannya yang benar dalam situasi yang semacam ini adalah pemahaman yang menyimpang. Karena pemahaman yang menyimpang, maka waspada ustadz-ustadz di musola, di masjid, RT, tetangga, mungkin ada kira-kira gerak-gerik yang mempunyai pemahaman semacam ini, tidak perlu mereka dikucilkan, tapi diajak, sering ketemu saja. Ketika sering ketemu, seringlah berdiskusi, karena diskusi itu adalah salah satu bagaimana menambah wawasan, menambah informasi yang masuk dalam pikiran, dan menambah kekuatan mana untuk memilih mana yang lebih baik, mana yang lebih tepat. Karena hari ini betapapun sesuatu sudah benar,
belum tentu itu tepat. Sesuatu yang sudah benar menurut fikih belum itu juga nyaman ketika di-apply, dilaksanakan belum tentu juga nyaman. Maka itulah sesungguhnya kewajiban kita bersama sebagai warga bangsa, wabil khusus bagi para ustadz-ustadznya dari mulai TK, SD, MI, Sanawiyah, SMP, Aliyah, atau semua saja. Ini kewajiban kita untuk menyampaikan selain sesuatu yang benar, tapi juga pantas dan nyaman. Baik, kemudian Pak Kiai, ini kan Anda sebagai Ketua PBNU gitu, kalau melihat kemarin kejadian penusukan Bapak Wiranto sendiri, ini seperti apa komentarnya? Memang kalau bahwa dikatakan sudah nggak ada teroris, itu nomor satu, atau sudah tidak ada orang yang punya paham seperti yang kemarin terjadi, itu tidak ada. Faktanya itu memang masih ada. Dari zaman dulu memang sudah ada. Maka kita harus tetap waspada. Itu bahwa sampai kapanpun wong ini pemikiran adalah bisa merambah kepada keyakinan. Kalau sudah yakin, maka ini akan tetap ada. Nah, maka kita harus waspada. Itu nomor satu. Nomor dua, bahwa di masyarakat ketika berkerumun itu tidak bisa membedakan antara mana yang jahat, mana yang baik. Ketika sudah berkerumun, karena kejahatan itu ada dalam pikiran dan hatinya yang kita tidak mengetahui. Padahal mereka itu kan sudah menyiapkan dari rumahnya sesungguhnya. Kalau belum menyiapkan kan ya nggak akan. Sudah persiapannya sudah matang gitu Pak Kiai ya? Karena kejahatan itu awalnya dari pikiran dan hati dan kesempatan, maka menurut saya betapapun ada orang lain sudah akan melakukan kejahatan yang terencana, kalau tidak ada kesempatannya, nah kesempatan ini yang kalau tidak ada, saya yakin nggak akan terjadi. Kesempatan ini yang harus diminimalisasi oleh para penegak hukum. Nah, itu kan berarti ada ruang, ada space, ada waktu, ada kesempatan orang bisa melakukan bertindak jahat. Nah, itu memang penegak hukumnya yang menurut saya antara lain juga kurang. Betapapun itu dalam kerumunan yang mungkin tadinya sudah yakin bahwa ini semua adalah sudah diyakini aman. Namun ke depan siapa saja kita nggak mengetahui di hati orang ada apa, di pikiran orang ada apa saja. Itu. Ya tetap harus waspada gitu Pak Kiai. Harus waspada. Baik, berikutnya saya mau ke Pak Sofyan, ini sebagai mantan napi teroris Pak Sofyan. Ini bisa diceritakan dulu bagaimana sih Anda bisa terjerumus gitu ke dalam sampai akhirnya bisa menjadi seorang teroris. Seperti apa dulu? Iya. Sebenarnya banyak faktor ya, penyebab daripada terorisme di Indonesia itu bukan cuma satu faktor, lagi banyak faktor yang lainnya. Mungkin kalau di Yaman, di Afghanistan, Pakistan, mungkin orang bisa mengatakan penyebabnya adalah masalah ekonomi. Tapi kalau kita lihat di Indonesia ternyata faktor ekonomi bukan satu-satunya penyebab gitu. Jadi banyak penyebab. Kalau saya dulu pengalaman saya lebih cenderung kepada ingin membela kaum muslimin, ingin membela penderitaan kaum muslimin dari penjajahan hegemoni Amerika dan Barat pada saat itu. Jadi apa yang didoktrin saat itu Pak? Ya, Sofyan. Artinya salah satu penyebab penderitaan umat ini memang salah satu diantaranya adalah hegemoni Amerika di dalam menguasai semua kaitan politik dengan kaum muslimin gitu. Tetapi yang kita masuki justru bukan pembelaan itu, malah justru ada faham-faham yang masuk di sana yang justru faham-faham takfir yang misalnya mudah mengkafirkan di luar daripada kelompok kita gitu. Itu dan itu begitu masif gitu, sehingga yang tadinya ingin murni pembelaan terhadap Islam justru malah masuk kepada ideologi-ideologi yang intoleran seperti itu gitu. Dan ini hampir semua seperti itu. Akhirnya karena mereka banyak terjun kepada jabha ya, jabha itu maksudnya front perang dan sebagainya, dan mereka terlalu tausi alat dima, maksudnya berlonggar-longgar dalam urusan darah. Akhirnya fikih mereka mempengaruhi, fikih mereka mempengaruhi, dan ini akhirnya mereka juga akhirnya mudah menumpahkan darah, berlonggar dalam urusan darah, dan ini sangat begitu masif menurut saya. Oke, nah saat itu Anda berapa lama itu tergabung dalam jaringan teroris itu, Pak Sofyan? Saya sebetulnya sejak tahun
90-an itu sudah banyak berinteraksi dengan kelompok-kelompok seperti ini ya. Itu awalnya pertemuan dengan jaringan ini seperti apa? Iya, interaksinya biasa ya, pengajian. Dari pengajian saat Dari itu ya? pengajian, dari halaqah-halaqah yang kita datangi dan sebagainya gitu. Dan memang kebetulan pada waktu itu problem umat Islam begitu banyak seperti persoalan Chechnya, Bosnia, Palestina dan sebagainya gitu. Nah, kemudian secara nggak langsung ternyata ada pihak-pihak yang memang mengambil momentum peristiwa tragedi umat Islam ini untuk memasukkan pahamnya. Nah, di sinilah yang saya rasa kita perlu waspada, ya kan? Apakah iya konflik-konflik yang ada di luar sana yang dialami oleh umat Islam lalu bisa kita copy paste di negeri seperti di Indonesia? Ini kesalahannya. Seakan-akan penderitaan yang di sana juga menderita di sini. Nah, itu problemnya harus dicarikan sebuah solusi. Bukan berarti kita tidak boleh peduli kepada kaum muslimin, karena kepedulian kepada kaum muslimin itu juga bagian daripada keimanan kita. Man lam yatama bi amrul muslimin falaysa minhum. Kalau kita tidak punya itima, peduli dengan nasib kaum muslimin, maka dia bukan golongan mereka, bukan masuk dalam golongan kaum muslimin gitu. Nah, seling salah kaprahnya adalah ketika mereka ingin memindahkan konflik yang ada di daerah konflik di Jabha yang sudah maftuha, yang sudah terbuka, lalu kita copy paste ingin diterapkan juga di Indonesia. Ini nggak harus seperti ini. Solidaritas kita kepada mereka seharusnya diiringi dengan misalnya doa atau mengadakan munasharah, memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di sana gitu. Bukan memindahkan konflik dari sana ke sini. Itu yang salah. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.